dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang jalan-Mu. Di dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sinar yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan.
pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, 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 haleluya,
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Oke, shalom Bapak-Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2. Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2 dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, ini salam atau doa daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dikatakan di situ, mengatakan bahwa Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Allah, rasul dari Allah, ya, kepada orang-orang kudus yang ada di Efesus. Jadi Paulus itu menjadi rasul, menjadi murid Tuhan, menjadi hamba Allah, bukan karena kehendaknya, tetapi karena Tuhan yang memilih. Dalam hidup kita ini sebagai umat percaya, sebagai orang yang melayani, itu bukan karena kehendak kita, tetapi karena kita ini dipanggil, kita dipilih untuk melayani. Nah, sebab itu pilihan daripada Allah. Jangan sampai kita sia-siakan. Kalau Allah memilih kita, bahwa dalam diri kita itu pasti ada kemampuan, ada kekuatan, ada power, ada talenta yang tersembunyi yang bisa kita pakai untuk melayani. Sebab itu kalau Allah memilih, Allah itu pasti tahu akan kondisi kita, akan potensi kita, kemampuan kita. Kenapa? Semua dari Allah. Dan harus kita kembalikan kepada Allah. Baik kekuatan, kepandaian, kekayaan, kedudukan, hikmat, semua yang dari Allah berikan dalam hidup kita, harus kita pakai untuk kemuliaan daripada Allah. Maka dikatakan ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini yang sangat penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah. Pemberian Allah senantiasa ada dalam hidup kita. Dalam bahasa Alkitab kasih karunia, ya, pemberian Allah. Dikatakan kasih karunia itu sebenarnya kita ini tidak layak untuk mendapatkan kasih, kita tidak layak untuk menerima berkat, tapi karena kasih karunia, pemberian daripada Allah, kita ini dilayakkan untuk menerima berkat, untuk menerima keselamatan dan sebagainya. Ini yang dinamakan kasih karunia. Makanya kalau kasih karunia Allah ada dalam hidup kita, apapun bentuk hidup yang sedang kita jalani, banyak masalah, asal ada kasih karunia, semuanya beres kabeh. Kenapa? Semua akan dicukupi di dalam perkataan kasih karunia.
Nah, sebab itu Allah selalu memberikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Sebab itu pegang teguh terus iman kita kepada Tuhan, bukan hanya sebab hanya kasih karunia, tetapi harus ada damai sejahtera. Jadi Allah itu memberikan kasih karunia-Nya, Allah juga memberikan damai sejahtera, ketenangan dalam hidup. Ya, kalau kita mendapatkan kasih karunia daripada Allah, ketenangan juga akan diberikan dalam hidup kita. Makanya berkat daripada Tuhan itu membawa sukacita. Ya, berkat daripada Allah tidak disertai dengan duka cita. Berkat daripada Allah selalu menyertai hidup kita. Berkat daripada Allah di dalamnya ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sebab itu perhatikan dengan seksama bagaimana dengan hidup kita. Apakah sampai hari ini kita masih tetap memiliki kasih karunia dan kita masih tetap mendapatkan damai sejahtera daripada Allah. Bila dengar renungan pada malam hari ini mau menyadarkan kita betapa pentingnya kasih karunia dan damai sejahtera itu bagi kehidupan kita dan kita menjalani kehidupan kita sampai dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat kemurahan Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini dari pagi, siang, dan malam. Tuhan telah memberkati, mencukupi segala kehidupan kami, sehingga kami tidak merasakan kekurangan. Bahkan malam hari kami dapat himpun melalui doa malam, melalui live streaming, ini merupakan satu berkat kemurahan Kau atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat Tuhan yang mengikuti doa malam pada malam hari ini. Melalui live streaming tolong memberkati baik dari sekitar Tiron, Ngelames, Madiun, Makatan Saran, tolong memberkati satu persatu. Apa yang dikerjakan umat Tuhan diberkati, rumah tangganya, kesehatannya, pekerjaannya, masa depannya, iman dan pelayan semua diberkati dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang di dalam kekurangan diberkati Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan diberkati Tuhan, yang membutuhkan pasangan hidup juga diberkati Tuhan, yang usahanya mengalami kebangkrutan dipulihkan dan dibangkitkan kembali dalam nama Yesus. Berkati untuk Pak Agus dan Pak Charles Tuhan dengan segala kelemahan yang ada di kakinya, dijamah dan dikuatkan sehingga kakinya boleh sembuh dan Pak Agus dan Pak Charles boleh kembali setiap beribadah kepada Tuhan. Punir dan Pak Kasor dalam usia lanjut telah memberkati, bila kesehatannya diberkati, apa yang dikerjakan tangannya juga diberkati Tuhan. Punoto juga dijamah dan diberkati, dibangkitkan semangat dalam mereka mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Berkati Ratna dan suaminya, juga Pak Darsono dengan Ibu dijamah dan digoncangkan jiwanya untuk mereka boleh kembali setiap beribadah kepada Tuhan. Suli dan Andri maupun Ibu Sumotin dijamah dan diberkati, diberikan kesetiaan dalam mereka mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Terima kasih Bapak, kami doakan adik Kamilan yang mengalami kelemahan di mata karena glaukoma dijamah dan diberkati. Segala obat yang dikonsumsi diberkati Tuhan sehingga memberikan satu sarana kesembuhan atas matanya dalam nama Yesus. Berkati juga untuk kakak kami yang ada di Surabaya, Ibu Ani dengan segala kelemahannya, baik di radang sendi, anti imun maupun segala saraf yang ada di kepala dijamah dan diberkati. Obat dan vitamin yang diminum dikuduskan dan diberkati. Ibu ini disembuhkan dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah limpah dalam hidupnya. Berkati anak menantu cucu di Surabaya dan sekitarnya, ada yang di luar pulau, ada yang di luar negeri, Tuhan tolong memberkati, apa yang dikerjakan tangannya diberkati Tuhan, rumah tangganya, pekerjaannya, kesehatannya, masa depannya, iman dan pelayanan semua diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati para pelayan Tuhan yang melayani di GBI 13 Ngelames, Tuhan telah memberkati. Segala pelayan diberkati dengan pengurapan dan kemampuan daripada Tuhan, terlebih ketekunan, kesetiaan dalam mereka melayani dan segala jeripayanya diberkati oleh Tuhan. Berkati pergumulan gereja untuk pembelian alat musik, sound system, video drum maupun ruangan musik. Tuhan telah memberkati segala dana yang dibutuhkan kami percaya Tuhan melengkapi peran Tuhan sudah memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga akan tolong memberkati anak sekolah minggu dan anak youth sebagai generasi penerus gereja, dibangkitkan semangatnya terus dalam mereka mengiring kepada Tuhan, imannya
pergaulannya, masa depannya semua diberkati Tuhan. Makasih Bapak, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat maupun di daerah. Berikan hikmat akal budi, berikan takut akan Allah dalam mengemban pekerjaan dalam mereka memimpin bangsa kami. Diberkati dengan hikmat dan takut daripada Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapak, malam hari dapat istirahat, Tuhan menyertai memberkati sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh segar kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati, Tuhan mengatakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.